Berikutnya yang terkait dengan pembatal wudhu, ya selain hal-hal di atas, ada hadas kecil yang menjadi ikhtilaf. Jadi kalau yang di atas tadi itu sudah disepakati oleh para ahli fikih memang menjadi pembatal wudhu seseorang. Nah, di bawah ini ada beberapa hal yang menjadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan tidak membatalkan. Yang pertama yaitu menyentuh wanita, baik wanita itu istrinya, mahramnya, ataupun orang lain. Yang kedua, muntah-muntah. Yang ketiga, keluar darah dari luka-luka. Yang keempat, mimisan atau keluar darah dari hidung. Dan yang kelima, makan makanan yang tersentuh api. Nah, dalam pandangan Muhammadiyah, kelima hal di bawah ini itu tidak membatalkan wudhu. Meskipun ada yang berpendapat membatalkan, tapi menurut Muhammadiyah tidak membatalkan wudhu. Nah, persoalan yang paling menarik biasanya menjadi pembahasan panjang itu adalah tentang menyentuh wanita. Nah, ini coba kita lihat bagaimana hukumnya menyentuh wanita bagi orang yang sudah berwudhu. Apakah membatalkan ataukah tidak? Nah, ini ayat tadi yang surat Al-Maidah ayat 5 itu yang saya garis bawahi, ada kalimat aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Atau menyentuh wanita. Di dalam ayat di atas, Allah menyebutkan adanya beberapa hal yang menyebabkan batalnya kesucian seseorang yang telah bertoharo. Di antara yang disebutkan pada ayat di atas adalah kalimat aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Dari ayat itu ada beberapa yang perlu diperjelas maknanya sebelum diambil istimbat hukumnya, yaitu makna kata lamsu, menyentuh, majas ataukah hakiki, menyentuh beneran atau menyentuh kiasan. Kedua, makna kata wanita, non mahram, mahram atau istri. Yang ketiga, praktek yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Ini harus dipahami secara lebih detail itu ya. Makna kata lamsu. Di kalangan para sahabat ada dua pendapat terkait dengan makna kata lams pada ayat di atas, yaitu lamsu madhunal jima. Lamsu bermakna selain jima. Ya, memang kata lamsu secara tekstual bermakna menyentuh, meraba dengan tangan, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamassuhu biaidihim. Dan kalau kamu turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, selalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri. Nah, menyentuh secara hakiki, jadi memegang ya, menyentuh. Begitu pula di dalam hadis disebutkan wal yadu zina halams. Ya, zinanya tangan adalah dengan meraba atau menyentuh. Dengan demikian kata lamsu artinya adalah sentuhan kulit biasa. Nah, jadi kalimat lamastumun nisa bermakna bersentuhan kulit laki-laki dan wanita selain berhubungan badan. Sahabat Nabi SAW yang berpandangan demikian adalah Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Umar. Jadi menurut pendapat yang pertama ini ya menyentuh wanita di situ maksudnya ya menyentuh kulit, bersentuhan kulit itu, megang. Nah, itu. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa innal mas wal mabasaro al jima walakin Allah yakni masya'a bimasya. Sesungguhnya kata almas, alamsu dan al-mubasyaro bermakna jima, yaitu berhubungan badan. Akan tetapi Allah menyebutkan sesuai dengan yang ia suka. Dengan demikian kalimat aulamastumunisa wala huwal jima, ya, lamastumunisa menyentuh wanita itu artinya adalah berjima atau hubungan badan atau suami istri. Sahabat yang berpendapat demikian adalah Abdullah ibnu Abbas. Dari dua pendapat tersebut, mana yang bisa diambil? Ya, Ibnu Jarir atau Bari dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa makna lamastumun nisa dalam ayat tersebut adalah mazasi yang artinya jima, ya berhubungan badan, dan bukan dimaknai dengan makna lain dari kata alamsu. Alasannya terdapat hadis sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah mencium sebagian istrinya lalu beliau sholat dan tidak berwudu lagi. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam
qabbalaha walam yatawaddo. Aisyah menyatakan bahwa Nabi SAW menciumnya dan beliau tidak berwudu lagi saat akan sholat. Coba pahami konteks surat Al-Maidah ayat 6 di atas, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faksilu. Ya orang-orang yang beriman, apabila kamu tidak mengerjakan sholat maka basuhlah. Dalam ayat ini disebutkan mengenai toharo, bersuci dengan air dari hadas kecil, yaitu berwudu. Kemudian disebut wa in kuntum junuban fattoharu. Dan jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah. Yang bagian ayat ini berbicara tentang bersuci dari hadas besar. Nah, setelah menyebut dua macam toharo itu, kemudian Allah menyebut wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayamam. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau lamastumun nisa lalu kamu tidak memperoleh air maka bertayamum. Perintah maka bertayamumlah itu menunjukkan bahwa tayamum adalah pengganti untuk dua toharo sekaligus jika batal dan tidak memungkinkan menggunakan air, yaitu pengganti toharo pertama jika auja'a ahadum minkum minal ghaid atau kembali dari tempat buang air atau kakus. Ini adalah fungsi tayamum untuk pengganti berwudu karena berhadas kecil. Jadi dalam keadaan tertentu tayamum dapat menjadi pengganti wudu. Pengganti toharo kedua jika aulamastumun nisa atau lamastumun nisa. Ini adalah fungsi tayamum untuk pengganti mandi karena hadas besar. Jadi tayamum bisa mengganti mandi junub sehingga dari sini lamastumun nisa termasuk hadas besar. Jadi maknanya bukan hanya sekedar mencium atau menyentuh. Yang berikutnya yaitu makna kata wanita pada ayat di atas, ya, aulamastumun nisa. Pada ayat di atas jika dijelaskan terkait dengan menyentuh wanita, siapa wanita yang dimaksud pada ayat tersebut? Ada beberapa pendapat terkait dengan hal itu, yaitu satu, wanita yang dimaksud pada ayat di atas adalah semua wanita tanpa terkecuali. Dua, wanita pada ayat di atas adalah semua wanita kecuali mahramnya. Jadi batal kalau menyentuh selain mahramnya gitu ya. Tiga, wanita yang dimaksud pada ayat di atas adalah wanita non mahram. Jadi hanya yang non mahram. Empat, wanita yang dimaksud pada ayat di atas adalah istri. Bagi pihak yang memahami bahwa kata alamsu maknanya adalah bersentuhan kulit dengan kulit, maka wanita yang dimaksud di situ adalah semua wanita. Hanya saja pemahaman itu akan bertentangan dengan apa yang terjadi pada diri Nabi SAW dengan istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Seperti yang diceritakan dalam hadis ini. Ya, Aisyah menceritakan bahasanya aku pernah tidur di hadapan Rasulullah SAW dan kedua kakiku di arah kiblat beliau. Ketika beliau hendak sujud, beliau meraba kakiku. Lalu aku memegang kaki tadi. Jika berdiri, beliau membentangkan kakiku lagi. Aisyah mengatakan rumah Nabi ketika itu tidak ada penerangan, artinya dalam keadaan gelap. Nah, sehingga terjadi sentuhan itu. Ya. Jadi Rasulullah sholat menyentuh kaki istrinya, yaitu Aisyah. Dan ternyata Rasulullah tetap melaksanakan sholat, tidak membatalkan sholatnya. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha di atas menjelaskan bahwa menyentuh secara hakiki wanita yang dalam hal itu adalah istrinya ternyata tidak membatalkan wudhu karena Rasulullah SAW terus sholat. Nah, biasanya ada yang tidak paham dengan mengatakan bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudhu karena istri adalah mahram. Pada awalnya istri itu wanita non mahram. Ya. Istri mahram itu ya nggak bisa dinikahi. Gitu. Hanya saja sudah dihalalkan untuk suaminya melalui akad pernikahan. Jadi istri itu pada dasarnya pada awalnya dia bukan mahramnya. Kalau mahram itu ya nggak boleh dinikahi. Gitu. Istri kok mahram? Istri itu bukan mahramnya, tapi dia menjadi dihalalkan. Dulu non mahram kemudian dihalalkan. Jadi tersentuhnya Aisyah radhiyallahu anha oleh Rasulullah SAW yang sedang sholat dan tidak berwudu lagi menjadi penjelas bahwa kata alamsu pada ayat di atas tidak berarti menyentuh secara hakiki.
Mengapa tidak ada contoh Rasulullah menyentuh wanita non-mahram yang tidak membatalkan wudhu? Ya karena Rasulullah selalu terjaga dari perbuatan dosa. Tidak mungkin bagi Rasulullah SAW sampai menyentuh wanita yang bukan mahramnya atau bukan istrinya. Oleh karena itu tidak ditemukan adanya riwayat yang menjelaskan bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram yang tidak membatalkan wudhu. Nah, dengan cerita Aisyah radhiyallahu anha yang bersentuhan dengan Rasulullah dan bahkan dicium Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah tidak berwudhu, maka itu sudah menjadi jelas bahwa kata lamsu pada ayat di atas itu adalah jima, bukan sentuhan biasa. Karena kalau sentuhan biasa tidak membatalkan wudhu. Lantas bagaimana hukum menyentuh wanita yang bukan mahram? Nah, Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, nah ini, setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina, dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian itu. Berdasarkan riwayat tersebut, dijelaskan bahwa zina tangan adalah dengan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Dan di sini disebut dengan zina, sehingga ini menunjukkan haramnya. Tanda kaidah, apabila sesuatu dinamakan dengan sesuatu lain yang haram, maka menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah haram. Dengan demikian, menyentuh wanita non-mahram ataupun berjabatan tangan dengan non-mahram, hukumnya adalah dilarang dan sebagai bentuk zina. Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa satu, kata lamsu pada surat Al-Maidah ayat 6 di atas mengandung makna majazi yang artinya adalah menyentuh yang lebih dalam, yaitu melakukan hubungan suami atau istri atau berjima. Bukan hanya sekedar sentuhan kulit dengan kulit. Dua, menyentuh wanita yang membatalkan toharo adalah menyentuh yang bermakna majas, yaitu berjima, sehingga jika hanya bersentuhan kulit dengan kulit tidak membatalkan wudhu berdasarkan kejadian yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Tiga, menyentuh wanita non mahram tidak membatalkan wudhu tapi menyebabkan berdosa. Nah, itu yang terkait dengan bagaimana hukum wanita bersentuhan dengan laki-laki sesudah wudhu. Jadi simpelnya bersentuhan laki-laki dan wanita tidak membatalkan wudhu. Apabila bersentuhan itu terjadi antara suami istri, tidak batal dan tidak berdosa. Apabila sentuhan itu terjadi antara seseorang dengan mahramnya, maka tidak batal dan tidak berdosa. Apabila sentuhan itu terjadi antara wanita dan laki-laki yang bukan mahramnya, maka wudhunya tidak batal, tapi dia menjadi berdosa. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Inilah hal-hal yang menjadi pembatal wudhu atau hadas kecil.